Ki Bayan Dodot itu kan setiap kali kan beliau kan pakai cumi-cumi ya. Betul. Tapi dilalah Adela dipakai Aeromax. Beliau pokoknya ya udah Bunda saya ikut, pokoknya ikut apa itu? Ikut serta. Jadi ya, megang untuk bisa mengendalikan monitornya. Nah, untuk Mas Ari Dehan itu hanya dengan Sukarela mungkin. Sukarela kebesaran hati beliau, iya, terus akhirnya mau datang ke Jawa Tengah. Karanganyar. Itu juga yang dari Trenggalek itu banyak itu apa itu pada datang pengen tahu. Betul. Soundman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta sound dan soundman-soundman di seluruh Indonesia Raya. Kesempatan hari ini kebetulan alhamdulillah banget kita bisa datang langsung atau ketemu sama ownernya dari Aeromax Production. Beliau Bapak Budi, ya. Sugeng siang Pak Budi. Sugeng siang, masnya dari YouTuber mana aja ini? Dari wilayah Solo Raya, Pak. Solo Raya, meliputi Solo Raya. Oke Pak Budi, ini nanti dari teman-teman YouTuber mau sedikit bertanya, mewakili dari subscriber dan mungkin juga dari teman-teman YouTuber sendiri, mungkin punya unek-unek. Ya. Dan untuk di siang hari ini juga kita live streaming. Kita tidak ada settingan sama sekali. Ya, betul. Ini saya ulang lagi. Di sini saya sama Pak Budi dan ini tidak settingan. Nanti dikira nanti kita settingan Pak. Kemarin dikira settingan, wah itu settingan. Nah, ini saya secara live real. Jadi tidak ada yang namanya settingan. Jadi pertanyaan langsung dijawab sama beliau. Ya, ini pertanyaan sudah masuk Pak di sini. Pertanyaan bisa ditahan dulu. Nanti pertanyaan bisa ditahan nanti. Yang mau bertanya silahkan yang secara live bertanya sama beliau. Ini adalah owner daripada Aeromax Production. Siap, monggo silakan ada pertanyaan dari. Sebelum kita bertanya ke mewakili subscriber dan juga mungkin teman-teman sendiri punya unek-unek, ini mau Pak bisa cerita sedikit Pak tentang kemarin live dalam rangka Kebiar Merah Putih itu, mungkin ada cerita apa Pak yang mungkin sangat berkesan dari Bapak ini? Oh iya, kalau yang terkait acara kemarin Kebiar Merah Putih itu kan begini Mas, kami sendiri kan juga Aeromax Production itu asli lahir juga dari Karanganyar. Dari Karanganyar. Ya kebetulan kan untuk selaku saya pribadi juga dari Karanganyar. Tapi saking terlalu banyak eventnya itu kan ke luar kota terus, kami juga belum mempunyai kesempatan waktu untuk kegiatan bisa menghibur masyarakat Karanganyar khususnya. Nah, apalagi di saat itu saya juga punya inisiatif itu bagaimana kalau kita itu sekali-kali lah, mosok kita lahir dari Karanganyar cuma ngembara terus jobnya kesana kemari tapi Karanganyar malah dilalek nah, tapi saya punya inisiatif juga saya sampaikan ke beliau Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terus ya udah boleh ayo gimana baiknya kita ngibur masyarakat Karanganyar. Nah terus akhirnya saya komunikasi sama Mas Dori, Mbak Nela. Saya menyampaikan apa adanya bahwasanya Mas Dori, Mbak Nela, saya pengen menghibur masyarakat Karanganyar. Mohon bisa dibantu untuk kegiatan ini. Beliau setuju. Oke. Mas Budi, yuk kita bareng-bareng menghibur masyarakat Karanganyar. Terus saya khususkan saya untuk sama Adelanya karena Adela itu kan juga sering kan sama selaku saya pribadi terus sama Aeromax itu sering berkomunikasi, kita menjalin silaturahmi. Saya datangi ke basecampnya Adela, saya menyampaikan keinginan. Terus dari Ibu Heni, Bunda Heni itu baik Pak Budi, tidak apa-apa gitu ya, sekali-kali lah pokoknya kita
main kan bukan soal materi aja yang kita kejar, tapi silaturahmi yang baik. Kita akan berangkat. Oke. Pokoknya dengan syarat harus betul-betul ini yang menyelenggarakan Aeromed. Beliau mau datang dengan setulus hati, terus beliau juga membawa bidadarinya. Saya sendiri nggak ngerti yang dibawa akan siapa. Pokoknya intinya Bu Eni siap menghibur masyarakat Karanganyar. Nah kayak gitu, terus saya sinkron ini semua, terus kita siapin. Pokoknya ya kita berusaha mewujudkan entah baik atau enggak di mata teman-teman, tapi kami pengen mewujudkan yang terbaik gitu aja untuk Karanganyar. Nah itu semua tim saya kumpulkan, setiap sesi kita ngadakan meeting untuk kesiapan. Nah pada saat mau masuk ke hari pelaksanaan itu, sebelum saya sama teman-teman itu ada kegiatan untuk mengikuti upacara di Jakarta itu, ada momen kan, itu lagunya Abah Lala. Waktu itu saya juga duduk di dekatnya itu acara Farel itu, terus nyanyi aja dibanding-bandingkan, terus saya video, saya sampaikan, Abah ini lagumu Abah ada di sini, Abah Lala gitu. Nah terus akhirnya suatu kebanggaan juga, Abah Lala ada lagunya ada di istana. Terus saya menyampaikan, Bah, boleh nggak kalau Abah Lala bisa bantu lagu di acara Gebiar Merah Putih Karanganyar gitu. Beliau amat sangat berkenan, dan pokoknya intinya bagaimanapun juga bangga sekali dengan lagu yang beliau ciptakan, karyakan. Akhirnya beliau ngasih waktu untuk bisa hadir di Kota Karanganyar. Saya jadi senang sekali itu. Gitu. Nah dari itu akhirnya kita set rundownnya, akhirnya perform sudah maksimal seperti itu, termasuk Abah Lala juga bisa tampil, dan kami tidak mengeluarkan uang sebesar pun buat beliau-beliau itu. Jadi yang penting kami pokoknya pengen mewujudkan yang terbaik buat Karanganyar, dan saya bangga sekali, senang sekali masyarakat Karanganyar itu salut saya, tertibnya minta ampun. Nah, tidak ada kekacauan lah intinya Pak ya. Saya juga mempunyai janji juga. Kalau dengan kondisi dengan seramenya ini, terus saya takut sekali. Tapi saya sampaikan, kalau seandainya ini nanti tertib, bagus, akan bagus selalu. Aeromed akan datang kembali, ngasih hiburan gratis, akan mewujudkan dari manajemennya Aeromed. Jadi tidak perlu dari support APBD pun juga kita insya Allah mampu. Nah seperti halnya kayak kemarin, sebetulnya niat kita itu pengen menghibur dengan budget kita sendiri, tapi banyak yang berbaik hati, pokoknya pengen ikut support. Gitu ya. Jadi tahu-tahu kok muncul, jadi ada muncul Jarum. Beliau karena baik dengan kita, akhirnya ngikut support. Pak Budi boleh nggak kita gabung Pak Budi, karena Pak Budi ada niatan untuk menghibur masyarakat Karanganyar gitu. Oke, Bapak nggak masalah, siap. Ada WRI juga, ada Bang Jateng juga, ada yang yang wahana permainan itu, gitu. Saya malah justru tidak melibatkan suasana desa, karena milik saya sendiri, nanti wah tumpang tindih, ada Aeromed, ada suasana desa, tapi semua personel Adela termasuk artisnya kan udah pada kesini, mampir ke suasana desa Pak. Berarti sebelum acara itu sorenya di basecamp Aeromed Pak gitu ya? Iya, gitu. Jadi makan-makan di suasana desa sini ya? Makan, istirahat, santai-santai ada di sini itu. Iya, termasuk Bu Heni, Pak Haji Toto, itu pemilik
Adela, Adela. gitu aja. Nah, Itu sebelumnya Aeromax itu pernah saya lihat pernah ini Pak ya, main ya, pas Iya. waktu Corona ya masalah ya Pak ya. waktu corona kita main bareng-bareng. Ya pernah juga sama Mas Dori, Mbak Nela, gitu, sama Adela, sama Cak Nan, Darbo itu main juga. Gitu. Oh gitu, siap-siap. Berarti waktu Aeromax di Karanganyar kemarin Pak ya? Iya. Di acara Gebiar Merah Putih kemarin itu berarti speknya itu memang spesial untuk Karanganyar ya Pak ya? Ya, itu kita nyoba untuk spek lapangan itu kan ada dari apa itu linernya itu ada DW sama RCF. RCF, betul. Nah, untuk yang sound jenangan hajatan itu tidak kita keluarkan. Kita nyoba 2 spek itu kita gabungin jadi 1. Saya serahin sama itu Kru ya Pak ya? kru, komandannya itu Mas Kentet itu, terus kita komunikasi sama teman-teman juga, saling tukar ilmu, pengetahuan gimana biar bisa itu lancar semuanya. Nah, kebetulan dari Mas Ari, Iya. Dehan itu, Dehan Audio itu juga Mas Budi boleh nggak saya ikut ke sana gabung bareng-bareng jadi tukar ilmu di alun-alun Karanganyar, nanti kita belajar bareng gitu. Ya, saya persilahkan, kebetulan juga nanti biar juga bisa ketemu sama Cak Dodot gitu. Jadi akhirnya obrolan bareng-bareng di situ saya ajak, yuk kita setting bareng. Jadi nggak ada di situ itu siapa yang lebih pinter atau yang tidak tahu, yang penting bareng. Termasuk Mas Imam itu yang ahli dan Bok apa itu, itu yang punya bok jago. Betul, yang dari Nah, Semarang. itu juga beliau datang karena boknya kan saya pakai. Jadi beliau harus punya kewajiban membuktikan dan dipertontonkan sama Kalayak umum. Pak ya? kalayak umum. Kemarin juga udah saya uji di Solo di Benteng itu, sukses gitu. Terus di Karanganyar, ayo Mas Imam, buktikan nyalimu untuk bokeh sampean untuk yang dipakai di utama itu. Karena yang di tengah itu, center itu kan saya kasih RCF yang 9007 AS-nya itu. 21 ya? Betul. 21 in kali 2 8 box gitu. Jadi memang kita di situ bareng-bareng untuk nyiapin untuk acara Adela sama artis-artis yang lain gitu. Oke. Ini Pak, mengenai tadi Mas Ari, Cak Ari Jinggot Pak ya? Jenggot. Ya Pak Mas Ari Jinggot. Ini mewakili pertanyaan dari subscriber ini Pak yang kemarin sempat nulis di kolom komentar. Apakah Ki Bayan Dodot dan Cak Ari Jinggot itu termasuk kru dari Adela? Dalam arti soundman-nya Adela Pak? Iya. Atau memang Pak Budi sendiri yang menghadirkan Cak Ari Jinggot dan Ki Bayan Dodot itu untuk mixing Aeromax saat live kemarin Pak? Iya. Kalau Ki Bayan Dodot itu kan setiap kali kan beliau kan pakai cumi-cumi ya. Betul. Tapi dilalah Adela dipakai Aeromax, beliau pokoknya ya udah Bunda saya ikut, pokoknya ikut ikut serta, jadi megang untuk bisa mengendalikan monitornya. Posisi gitu. di monitor posisi Ki Bayan di Dodot. panggung, nah, kayak gitu. Terus untuk Mas Ari Dehan itu hanya dengan Sukarela mungkin Pak. sukarela kebesaran hati beliau, betul. terus akhirnya mau datang ke Jawa Tengah. Karanganyar. Itu juga yang dari Trenggalek itu banyak itu pada datang Soundman, pengen Pak? tahu Oh, betul. soundman, terus masyarakat dari sana juga Banyak. pengen tahu Kualitas seperti dari Aeromax. apa Aeromax dipakai Adela ataupun Adela memakai soundnya Aeromax. Nah itu jadi pengen tahu. Terus kebetulan saya juga nggak nyangka Mas Ari bisa hadir itu kok. Terima kasih sekali sama Mas Ari. Jadi beliau meluangkan waktu bisa datang di acara tersebut. Jadi kan kita kumpul bareng, kita set bareng. Jadi untuk kebersamaan untuk masyarakat Karanganyar. Nah, jadi bukan dari Adela, tapi Adela itu memang Ki Bayan Dodot itu karena
memang beliau operatornya punya cumi-cumi dan Adela. Tapi kebetulan karena enggak cumi-cumi, tapi karena Aeromax beliau berangkat. Nah, gitu. Berarti garis besarnya itu untuk Cak Ari Jenggot itu sendiri itu datang ke Karanganyar itu dengan sukarela atau dengan apa ya Pak? Dengan sendirinya gitu Pak dengan ya? Sendirinya karena kebaikan beliau itu terkait komunikasi baik sama Kentet, juga sama saya pribadi sendiri juga Mas Hari juga selalu tukar ilmu lah. Jadi bisa komunikasi, ada baiknya begini, ada baiknya begini. Jadi ngasih nuntun kita gitu. Untuk Ki Bayan Dodo sendiri karena yang main itu Adela dan kebetulan soalnya Aeromax, Ki Bayan Dodo itu juga dengan datang dengan sukarela ya, okay. Betul gitu. Terus ya itu support Bu Eni juga, jadi pokoknya ya udah berangkat. Jadi malah buat gayeng-gayeng kan di alun-alun Karanganyar bisa kumpul, ada Ki Bayan Dodot, ada Mas Ari Dehan itu ya, Mas Ari Jenggot gitu. Berarti itu ini Pak, berarti tidak artinya itu nggak dapat tekanan dari netizen gitu Pak. Istilahnya itu harus mendatangkan ini yang ini tidak berarti Pak. Kemungkinan itu kan karena membaca netizen itu itu juga kepengen bisa hadir ya, jadi niatan hati Mas Ari Dehan sendiri juga ya wis aku kepengen kesana gitu, bisa silaturahmi, bisa ketemu di alun-alun konco-konco operator, nah kayak gitu. Jadi memang lihat niatnya itu dari hati. Jadi termasuk kemungkinan beliau juga mengikuti netizen itu ya udah berarti saya tak kepengen coba hadir gitu. Jadi operator kami juga bisa menerima dengan senang hati. Malah justru senang ya Pak ya, senang bercanda gitu. Pokoknya di situ nggak ada ketegangan ataupun bersih tegang terkait bagaimana baiknya untuk ngatur suaranya. Di situ jadinya nggak disik pinter, nggak disik gak iso tuh Pak ya. Betul. Duduk bareng gitu. Oke Pak, ini Pak terkait kemarin waktu live Dori Harsa sama Nela Karisma Pak, itu kenapa audionya di-silent itu Pak? Nah itu pertanyaan di kolom komentar itu paling trending gitu. Masalahnya itu paling ke Aeromax Pak. Sebenarnya ke Aeromax, ada yang bilang katanya trouble atau gimana gitu Pak. Mohon dijelaskan. Jelaskan bagaimana Pak? Kalau untuk terkait sistem di bagian broadcast, untuk terkait streaming itu kondisinya prima. Jadi dari sore dari JR sampai malam. Tapi kalau pada posisi pada inti itu karena untuk Mbak Nela sama Mas Dori tidak bisa ditampilkan, itu hanyalah sebagai bagian dari kebijakan privasi saja. Nah, jadi kalau yang untuk itu tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi hanya kebijakan privasi. Jadi saya kira hanya itu aja. Jadi pokoknya intinya tujuan utama kami adalah menghibur masyarakat Kabupaten Karanganyar dan sebegitu bludaknya. Jadi akhirnya juga kebahagiaan itu tercurah di lapangan itu, bahagia sekali, tidak hujan. Alhamdulillah nggak hujan. Clear ya, masyarakat yang saya seneng sekali itu Karanganyar itu betul-betul damai. Sportif ya Pak ya? Sportif, tertib, nggak ada sekali aja nggak ada sama sekali pergerakan anarkis itu nggak ada, nggak ada gesekan. Nyeneng sekali, saya bangga sekali, makanya buktikan aja nanti Aeromax pasti akan hadir kembali untuk menghibur masyarakat Karanganyar. Dan Aeromax pun siap suatu saat tampil tanpa dengan dana APBD yang pernah kemarin yang kita lakukan. Jadi tidak perlu susah-susah sama nggak usah menggunakan uang negara. Siap Aeromax untuk tampil di kota kelahirannya Aeromax. Mantap ini. Mantap sekali loh. Ini dari Pak Budi tadi ya. Ini enggak settingan, ini benar-benar dari Pak Budi ya nih ya. Live streaming ini. Oh. Ini live streaming. Iya. Boleh. Iya, boleh Pak ya. Ada yang tanya? Mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan. Ayo.
bisa dijawab nanti. Langsung tanya sama Budi nanti. Maaf, mungkin yang mau bertanya sama Budi silahkan. Ini Pak, ini ada yang bertanya kesannya untuk Mas Ari Jenggot. Ini kesannya apa Pak? Kesannya Mas Ari pribadi atau saya terhadap Mas Ari? Untuk jenengan ke Ari, Pak ke Ari Jenggot. Ya, kalau sama Mas Ari saya salut. Mas Ari itu rendah hati dan beliau mau bertukar ilmu, bisa komunikasinya enak, jadi gampang sekali. Jadi beliau itu entengan. Ya, gitu. Pokoknya berbagi ilmu, ayo. Juga ngasih tip-tip ke kami juga, karena Mas Ari juga paham, Aeromag itu kan bukan sound dangdut, tapi semua musik dikerjakan Aeromag. Jadi termasuk rock, kita ngerjakan jamrut, kita pop rock, juga ngerjakan pop, armada. Jadi semuanya itu musiknya itu warnanya beda-beda, tapi satu Aeromag. Nah kayak gitu, itu memang agak sulit, tapi kita sampai sekarang bisa menjalani. Sampai sekarang. Ya, termasuk Aeromag kan bukan di Solo saja. Aeromag itu bukan Solo Raya saja. Juga Aeromag itu kemarin juga acara bisa di Cirebon, terus kemarin juga di Cilacap. Ada belum lama di Pantai Jepara itu sama Denny Caknan. Nah, jadi untuk di Jawa Timur, bagian-bagian barat itu juga kita juga main. Ada di Ponorogo juga kita juga main. Jadi menyeluruh. Di Aeromag kan juga bukan sound system aja kan. Banyak ya Pak ya. Aeromag itu kan LED. Ini malah justru yang ramai sekali kan juga LED. Terus sehabis dari tanggal 19 kemarin, itu kita sudah harus siap ancang-ancang dari alun-alun itu satu gerak ke pelataran Candi Borobudur. Itu sama artis itu yang Malik itu, itu minta full untuk settingan RCF. Terus kalau yang di berangkat 3 tempat. Waktu kemarin itu selesai Pak? Dari alun-alun itu langsung kita pecah 3 tempat. Satu ada di pelataran Candi Borobudur, 2 di Lor In itu sama Lalawidi. Ya, terus Lalawidi ya. Sing Lor In itu ya. Ya, terus sama yang ketiga ada di UNS Abah Lala. Nah, jadi konsentrasi teman-teman itu sampai termehek-mehek, tele-tele itu. Jadi kan persiapan habis dari alun-alun langsung berangkat 3 tempat. Iya. Berarti yang kemarin tuh di alun-alun itu full dari Aeromag ya? Dari panggung, LED, LED, sound khususnya itu dari Aeromag Production Pak ya? Untuk semua itu properti Aeromag. Sound pun yang di yang RDW sama RCF, nah kayak gitu. Jadi kita termasuk LED, lighting gitu ya. Kemarin kita hitung lighting BEM-nya yang aktif ada berapa gitu, 38 ya sudah itu dipasang semua. Pokoknya untuk Karanganyar, spesial kota kelahirane ora wani pasang-pasang. Apalagi yang ditanyakan. Iya Pak, kemarin pas review itu kan lihat propertinya itu sangat luar biasa sekali. Alatnya mahal semua. Itu banyak sekali yang tanya itu punya PT apa milik pribadi gitu Pak. Oh iya. Kalau untuk Aeromag itu tidak punya EO. Dan Aeromag itu juga bukan PT. Jadi Aeromag itu hanya vendor aja Mas. Jadi punya pribadi. Karena dasarnya itu dari awal hanya seneng mendengarkan musik. Usaha utama juga bukan untuk di dunia sound, lighting, LED atau yang lain. Tapi pokoknya berawal senengnya aja gitu. Sampai kita itu bukannya alat-alat yang itu, alat DJ kita juga punya sendiri. Jangankan alat DJ, lighting dan segalanya itu. Kita toilet portable aja punya kok. Jadi bagaimana caranya
teman-teman kalau ada di lokasi event itu nggak bingung untuk ke belakangnya. Nah, kita ada toilet itu yang jongkok itu ada 5, yang VIP itu ada 2. Nah, itu nggak perlu khawatir gitu. Jadi kemana-mana kita bawa toilet sendiri juga bisa. Luar biasa sekali Aeromax. Mantap ini ya. Oke Mas Agus. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari siapa? Mas Todo ini tolong tanyakan ke bos Aeromax. Ya. Mungkinkah Aeromax untuk selalu ajak Ari Jenggo sama Dodot ketika sama Adela? Oh. Gimana kalau- tanggapannya Pak? Iya, Ini. saya tanggap gimana ini? Nah, saya akan menanyakan sama Bu Yeni. Iya, iya, Nah, kalau nanti seandainya dipakai Adela di mana, ya saya kira beliau Mas Dodot sama Mas Ari nanti ya saya komunikasikan Dulu ya. untuk bisa hadir. Nah, jadi kalau komunikasi kita baik Mas, beliau juga pasti akan merespon. Gitu. Saya kira gitu. Ayo monggo mau dipakai di mana sama Adela. Ya. Saya tembungke sama Bunda Heni. Ya. Nah, gitu. Iya betul siap. Oke. Ada lagi. Oh iya Pak, ini untuk Aeromax tadi ada pertanyaan katanya apakah Aeromax juga menerima job karnaval? Nah, kalau job karnaval, yang dari sana Ya. Banyuwangi Iya. itu dari Malang, ayo siapa yang sering tanya WA ke WA admin untuk job karnaval untuk malam takbir, iya kan itu Ada yang apa Pak? Ada yang banyak sekali. ya, Pak, ya? Mau dibayar berapa, siap dibayar. Nah, jadi gini, saya jawab. Untuk selaku saya pribadi, apalagi istri itu kan juga dari kalangan pondok. Jadi beliau tidak menginginkan anak-anak bekerja di malam takbir atau malam lebaran. Jadi di kami itu harus diistirahatkan dan biar kumpul sama keluarga. Jadi mohon maaf untuk job yang karnaval seperti itu malam takbir, kami dengan amat sangat mohon izin tidak bisa menerima. Jadi bukan terkait masalah soal berapa budgetnya, tapi intinya kami pengen mereka semua kru saya total untuk di Aeromax itu divisi entertainment itu 40 orang biar kebersamaan sama keluarga bisa menikmati hari raya. Hanya itu saja. Cuma itu Pak alasannya ya Pak ya? Alasannya untuk biar bisa menikmati hari raya. Ya. Karena rezeki monggo iso digoleki Mas. Nah, saya kira gitu. Tapi Pak, tapi kalau untuk karnaval bukan untuk acara takbir keliling itu Pak. Untuk karnaval seperti apa ya? 17-an atau karnaval seperti di Jawa Timuran itu Yeah. Pak. Apa juga menerima Pak? Oh. Kecuali itu loh tadi. Hari raya. Ya, boleh kalau memang mau dipakai tapi dengan syarat jobnya tidak tumbuhan. Nah, itu. Jadi biar yang ngatur di bagian manajemen, adminnya juga nggak kedodoran, karena kan itu kan membutuhkan waktu kan, jarak dan waktu. Jadi kalau nanti tumbuk ya mohon maaf jadi nggak bisa. Gitu. Yang jelas garis besarnya Aeromax mau dipakai karnaval boleh, mau. yeah. Kecuali malam Takbir. takbir. Yeah. Betul. Oke Mas Agus, mungkin teman-teman streaming ada yang tanya lagi bisa disampaikan sama Pak Budi. Banyak pertanyaan. Biar apa ya? Biar tidak dikira settingan. Ini pertanyaan saya pribadi Pak, untuk masalah kemarin itu di alun-alun Karanganyar kan memang perlu maksimal ya. Ya. Itu berapa hari Pak untuk prepare-nya itu? Kalau prepare itu pokoknya H-2 ya. H-2 itu kita prepare. H-1 itu jam 2 sampai jam 3 itu saya menghendaki clear, karena di posisi malamnya itu kan kita pra JR. Jadi kesiapan dari lighting, LED, terus audionya juga. Nah, audionya itu kita cek sekuatnya, karena
tendangannya bass itu mempengaruhi nggak sama kondisi LED-nya. Nah, kadang itu kalau dentumannya keras, kalau kita belum uji, nanti LED itu ada yang kendor, bisa satu kotak itu mati. Oh, berarti istilahnya satu kabel copot katakan. SATA. Iya. Itu berarti bisa ini semua ya? Off gitu Pak ya? Iya, off. Satu blok itu nanti off, kan jadi malah nggak nyaman kan. Nyaman. Jadi anak-anak pada kelimpungan. Nah, operasi air itu kita optimalkan. Setelah itu hari hanya sampai jam 1 siang itu posisinya istirahat kan. Jadi begitu masuk jam 1 siang, kesiapan untuk masuk ke event utama dan harus siap semuanya. Masuk di jam 2, jam 3, jam 4 itu kan udah GR kan. Nah, habis itu kita selesai, kita clearkan semuanya di Soma. Habis itu standby semuanya di posisi masing-masing. Jadi ada di divisi yang urusan di genset harus standby genset. Genset itu urusannya itu termasuk ngurusi kelistrikannya, distribusi, kesiapan genset itu sendiri maksimal harus dipantau, sama solar juga harus ready. Nah, itu di posisi di situ. Ada juga yang standby di power. Main power itu powernya itu ada di power audionya ada di bawah panggung itu harus dijaga karena memang itu sudah SOP. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing ya. Jadi kalau dia itu ada orang nonton itu manggil, dia nggak akan pergi. Jadi dia harus menjaga power itu standby sampai selesai acara. Nah, kalau sudah selesai acara, mereka akan muncul sendiri, pada muncul semuanya di tugasnya masing-masing itu. Jadi yang di broadcast ya. Jadi termasuk itu Jimmy Jeep juga punya Aeromax sendiri gitu. Jadi semuanya sudah maksimal pada titik posisi masing-masing. Nah, di situ Mas. Jadi memang harus tanggung jawabnya selama jam setelah Isya itu, kalau acara malam itu sampai jam selesai, mereka tidak akan bisa diganggu. Jadi tetap standby di tempatnya masing-masing ya. Gitu. Oke Pak, ini para netizen ada yang bertanya. Kalau soal spek ini semua itu paling banyak yang bertanya. Kalau spek seperti yang kemarin yang di bawah itu berapa juta gitu Pak? Ini ada yang bertanya seperti ini. Apa boleh dipublikasikan ini? Kira-kira gitu Pak? Kalau untuk berapa jutanya saya malah tidak ngerti, karena kan itu kan belinya itu kan karena hobi ya. Gitu. Kalau bicara termasuk kemarin acara di alun-alun, teman-teman minta spare, beliin power 2 untuk spare aja. Ya udah kita siapin. Jadi kalau untuk harganya netizen aja biar menilai sendiri. Atau gitu. Mungkin langsung bisa hubungi admin ya. Ya. Untuk data realnya aset kan, jadi gitu. Nilainya tidak muncul karena memang belinya itu kan 1 tambah 1 tambah 1 kayak lagu anak-anak 1 tambah 1 itu. Iya. Jadi pelan-pelan, yang penting pasti sama bisa nyukupi anak-anak karyawan saya itu. Jadi kan mereka kan di samping job untuk gaji jobnya juga mereka juga saya cukupi untuk gaji bulanannya. Jadi biar untuk menopang hidup mereka juga nyaman semuanya Mas itu. Oke Pak Budi, ini ada salah satu lagi ini yang bertanya, katanya warga Karanganyar itu bangga punya Aeromax. Lah ini Pak Budi sendiri tanggapannya bagaimana? Iya, saya sendiri memang lahir dari Karanganyar. Kebetulan kami justru saking berjalannya waktu itu kita keliling kemana-mana. Terus saya juga teman-teman karyawan itu juga nanya, kapan ya kita bisa menghibur masyarakat Karanganyar. Lah kebetulan aja dari job-job artis-artis itu kadang itu meleset-meleset nggak masuk ke Karanganyar. Nah setelah itu baru kita punya inisiatif, yuk
kita mengadakan acara di Karanganyar. Jadi kalau saya sendiri selaku pribadi untuk pemilik Aeromax domisili di Karanganyar, saya bangga. Dan di Karanganyar juga sound itu banyak sekali ya, Pak, ya. dan betul, itu sound lama-lama. Saya juga hormat kepada beliau semuanya yang sudah lama berkecimpung di dunia sound. Untuk Aeromax sendiri dari awal berdiri itu kita sudah jalan sekitar berarti 19 tahun Mas. Ini 19 ya, tahun. 19 tahun. 19 tahun, nanti di bulan Maret tahun depan itu sudah 20 tahun gitu. Berarti usianya udah Pak ya, lumayan dewasa. Ya, lumayan dewasa. Walaupun karyawan juga lama-lama semuanya. Iya, Alhamdulillah. gitu. Yang tertua itu Mbah Date itu ya dari nolnya itu. Dari Aeromax. Aeromax 0 Iya, Pak ya. dari nol itu. sekarang Sampai masih sekarang setia gitu. Rakitan sekarang nggak tahu pegangannya setrum atau apa saya. Oke Pak, ini berkaitan kemarin masih berkaitan dengan Gebiar Merah Putih. Iya. Itu spek yang dibawa itu berapa ribu watt Pak? Untuk ribu wattnya saya kurang paham, tapi kelihatannya ya sekitar 80.000. Sekitar Ya, 80.000. Kurang lebih Pak ya? Ya. 80.000 dan pada posisi itu sampai selesainya speaker aman semuanya, clear, tidak ada yang putus, satu pun tidak ada yang putus. Jadi karena mereka semua juga menjaga manajemennya sudah baik, jadi kan setelah cek akhir satu pun termasuk Twitternya juga nggak ada yang putus gitu. Dalam arti aman semua. Aman semua. Selain sound untuk LED, lighting itu aman semua Pak? Aman ya? semuanya, ya. Alhamdulillah. Ini ada yang bertanya Pak, ini gimana atau caranya membangun sound system itu Pak? Dari nol. Dari nol itu, kok bisa sampai sekarang Aeromax gitu ya? Ya. Bertanya. Jadi kalau membangun sound system dari nol itu, Mas, awal pertama harus suka dulu. Suka dulu. Ya, hobi. Kalau sudah hobi, hasil nggak usah dipikirkan. Udah awal pertama itu, nanti asik. Kalau sudah hobi, suka itu berjalan seiring waktu. Dan dikerjakan dengan manajemen yang baik, pelan-pelan pasti, dan kita tunjukkan bahwasannya kita mampu, dan juga semuanya harus tertata, rapi, terus nggak asal-asalan, nggak awul-awulan, terus kita wujudkan yang terbaik, pokoknya serba rapi, nanti biar masyarakat yang menilai, hanya itu aja Mas. Jadi awal pertama adalah hobi dulu. Hobi dulu ya. Ya, kalau orang membangun sound system, dasarnya itu untuk mencari uang, Keuntungan lah istilah ya. keuntungan, mending nggak usah. Oh gitu ya. Ya, Siap. jadi harus untuk hobi aja. Saya sendiri ada di, orang nyebut sound system ya, tapi kan saya bukan sound system aja, semuanya ada itu. Awal membangun dasarnya dari hobi. Dari hobi. Dan itu bukan kerjaan pokok utama saya. Jadi Karena kalau banyak ya Pak. karena kalau itu untuk kerjaan pokok ya nanti monting. Ini monteng ini. Monteng bilang ini. Pokoknya yang penting seneng dulu. Apalagi nek seneng ngrungokke karo iso melu joget bareng. Wes iku wis juara. Wes atine seneng, rezekine mengalir gitu. Nah, nanti sumbang surung bisa jalan, bisa jalan. Yang dulunya itu hobi akan mendatangkan rezeki gitu. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Ini mungkin Pak Budi mungkin ada pesan untuk kepolisian, ini mungkin ada yang tanya apa pesan apa kok bisa semaksimal mungkin kemarin itu acara di Live Karanganyar. Yeah. Oh iya. Ada pesan untuk buat kepolisian atau bagaimana itu? Mungkin ada Untuk yang mau disampaikan. Iya, untuk kepolisian yang kemarin termasuk dari timnya dari Pak Kabak Ops, saya salut, hormat
betul-betul hormat. Karanganyar hebat luar biasa. Saya bangga. Full ya Pak ya. Segitu banyaknya lautan manusia bisa terkondisi, aman, tentram. Aeromax akan hadir kembali. Oke. Saya kasih gratis nanti untuk warga Karanganyar. Ya, gitu. Aeromax. Nggak perlu, saya nggak butuh dana APBD. Iya. Dari timnya manajemen Aeromax aja sudah cukup. Nanti bisa jalan. Bisa jalan. Gitu. Betul. Oke. Siap. Apa malih? Untuk kemarin pribadi Pak, sampean dengan pentas kemarin merasa puas belum Pak? Saya terkait puas atau enggaknya, intinya saya itu seneng dengan kondisi masyarakat Karanganyar yang bisa tertata rapi, apik, nyenengke, terus gak ada pergerakan apapun, adanya cuma goyang bareng. Wah, saya salut bener. Bangga Pak ya? Saya bangga sekali gitu. Karanganyar bisa seperti kayak gini gitu. Tertib aja sudah bangga ya Pak Oh, ya? bangga sekali. Saking tertibnya, Heeh. kalau bisa menjaga, besok tak kasih lagi. Buat warga Karanganyar, nah ini ya ada bonus dari Pak Budi nih. Dalam arti bonus itu Pak Budi akan menghibur masyarakat Karanganyar lagi. Tapi kapan nanti untuk hari tanggalnya belum tahu Pak ya. Pak ya. Kalau duit iso digoleki Mas, seneng ati kuwi angel. Pokoknya nyenengke wong ya Pak ya. Iya, itu wis pokoknya ayo bareng-bareng bikin Karanganyar lebih maju, nyenengke. Gitu. Saya siap untuk hadir kembali. Oke. Itu kemarin Lagi Pak ya. Ya. Full spek lagi mungkin ya. Oh, maunya yang gimana aku siap untuk Karanganyar. Iya. Gimana Mas? Enggak, tadi yang itu kemarin itu warga Karanganyar dan sekitarnya Pak. Kalau saya yang penting untuk pada acara event-event kayak gitu di lapangan itu kalau pengen menikmati musik ya pokoknya harus betul-betul bisa ditata, bisa diatur, terus adem. Ya kita tunjukin di saat live acara di lapangan itu tertib, itu aja udah cukup. Itu semua pada seneng karena bisa tuntas sampai selesai, bisa menikmati panggung, menikmati lighting, menikmati soundnya, nah kayak gitu. Keinginan saya cuma itu aja, jadi biar tertib aja gitu. Kalau memang tertib memang sudah luar biasa ya Pak ya. Iya. Memang itu ya. Tujuan pertama itu untuk menghibur, terus tertib itu harus memang istimewa sekali. Iya, kalau tertib kan bisa menikmati. Menikmati semuanya, Iya, betul. untuk acara hiburannya dan sebagainya. Kalau untuk pas waktu di alun-alun Karanganyar itu kan banyak yang tanya Pak ini pas apa ya? Paling kalau yang bertanya itu paling ya cuma sekedar gini. Kok Aeromax selalu hadir di Karanganyar, padahal sound system Karanganyar itu banyak itu. Ya. Kenapa Pak? Hanya kebetulan. Kebetulan. Aja, Mas. Ya. Jadi semuanya teman-teman juga mempunyai mereka jobnya juga rame-rame. Rame-rame, Ya betul, kebetulan betul. aja kemarin itu Aeromax bisa tampil di alun-alun Alun-alun Karanganyar gitu. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada Pak. Ini mungkin buat netizen mungkin ada pertanyaan ditunggu sama Pak Budi. Mungkin ada pertanyaan secara live, monggo silahkan untuk hari ini ditunggu. Sambil nyantai Pak ya. Iya, santai ini. Santai ini. Ya. Ini saya secara live langsung, jadi tidak ada settingan apapun, langsung bertanya sama beliau, nanti dikira kita settingan lagi kayak seperti settingan ini wah itu loh Pak. Saya akhirnya jadi greget itu loh Pak. Padahal dalam arti saya itu tidak ada settingan sama sekali gitu loh. Iya. Sudah banyak yang komentar nih lah itu loh. Saya yang gedek kata Pak itu. Nggak ada yang disetting apanya. Iya. Iya. Kalau sound pasti setting ya Pak ya. Oh iya, sound itu settingannya jelimet. Ya, jelimet ya. Saya sendiri juga gak mudeng. Saya itu ya alat musik gak bisa megang. Tapi saya nyalahkan
segi kualitas suara bisa. Ya. Berarti Penikmat. kalau Saya penikmat. suaranya gini, Wah, itu tahu lah bisa, Pak ya. tahu. Oh, ini ritmenya kurang. Itu bisa. Gitu. Melodinya kurang. Ini keyboardnya stringnya juga kurang. Bisa gitu. Hi-hatnya kurang naik itu bisa. Tapi nek disuruh megang nggak bisa sama sekali. Berarti selama sampean punya aeromek ini Pak ya, belum Iya. pernah pegang ya Pak ya? Mixer atau gimana itu belum pernah Pak? Oh, belum pernah. Iya. Saya emang gak mudeng. Pegangnya pas beli Pak ya? Beli pun cuma kadang ditransfer ya Pak. Lewat HP ya. Sama sekali tidak ngerti saya, tapi saya seneng. Apalagi nek dangdut saya ya wis ayo goyang ya kayak gitu. Nek baru ya serius ya wis ayo goyang bareng ya kayak gitu. Oke. Penikmat dangdut tak bukti. Penikmat ternyata penikmat dangdut. Oke, cukup kali Pak ya nih. Ya. Oke. Cukup mungkin untuk kesempatan siang hari. Terima kasih atas waktunya kami dari YouTuber Solo Raya. Intinya terima kasih banyak dari kami dan dari Arno juga sudah mensupport kami di sini. Ya. Terima kasih Terima kasih banyak. juga Mas. Ya itu. Pesan terakhir untuk jenengan apa ini Pak? Monggo. Pesan terakhir. Pesan saya mas-masnya yang pada YouTuber ya itu semangat luar biasa, itu ya lumayan bisa untuk Iya. apa itu nambah isi kantong. Jangan lupa besok akhir bulan ini ada acara besar, itu acara APSI, pusat untuk apa itu noto nyetel bareng. Ya, ada stand-standnya, pameran produk. Kalau pada mau lihat, saya kok malah jadi apa itu promosi. Ini lap apa Pak? Lap ini kan apa? Tapi ya mohon maaf untuk Aeromek yang ada di APSI besok, kita tidak di sound utama, yang penting kita mendukung aja, mewakili kecamatan itu sudah lebih dari cukup. Sudah saya bangga sekali. Semoga APSI Karanganyar itu luar biasa. APSI Karanganyar paguyuban pengusaha sound terbaik gitu. Saya kira itu aja Mas. Oke, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan buat soundman Pak di buat Karanganyar atau di Solo Raya dan sekitarnya Pak. Nah, kalau untuk soundman itu yang penting Mas, tidak perlu apa itu saling berbangga diri. Yang penting bareng-bareng itu tukar ilmu, tukar informasi, guyub, silaturahmi, belajar bareng-bareng, itu akan sukses, akan jadi seperti daerah-daerah lain. Saya kira itu aja. Oke. Terima kasih Pak Budi atas waktunya di tempatnya. Sudah diberi makan di suasana desa sini. Siap. Rumah makan ya. Monggo silahkan sewaktu-waktu kesini gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Budi, matur suwun. Sukses Sami-sami. buat Aeromek, sehat Pak Budi sekeluarga ya Pak ya. Amin. Matur suwun, sukses kagem panjenengan sedaya. Amin. Terima kasih. Amin.